Yo, what's up guys? Ketemu lagi sama Ko Thomas di sini. Kita akan belajar kimia hari ini buat teman-teman kelas 10 tentunya. Oke. Ya, teman-temannya kelas 12 ya boleh sih belajar ya. Siapa tahu kalian lagi mau ujian gitu kan. Mau ujian sekolah atau mau ujian UN gitu kan. Nah, terus cari-cari materinya, terus ketemu sini ya boleh aja. Ya. Nah, jadi, oke, aku ingin jelasin gini. Kalian kan sudah belajar tentang konfigurasi elektron ya di video yang kemarin. Itu kalian bisa cek di video 2, linknya ada di deskripsi ya. Nah, kalian sudah belajar bagaimana cara mengkonfigurasi elektron dan bilangan kuantumnya. Oke. Nah, sekarang dari konfigurasi elektron itu gunanya apa sih? Gitu ya. Ya dalam kehidupan sehari-hari ya nggak ada, guys. Ya toh, masa ada kita mau beli sesuatu ditanya konfigurasi elektron? Nggak ada kan gitu. Ya mungkin ada sedikit gunanya gitu ya. Jadi kalau konfigurasi elektron kalian bisa, siapa tahu ada gebetan di kelas bingung konfigurasi elektron, terus kalian ngajarin, terus kalian dapat hatinya, dan lain sebagainya. Oke, ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar apa sih manfaat dari konfigurasi elektron itu. Oke ya, langsung saja kita buka papan tulisnya, misi Om. Oke, ya. Kita belajar dari kegunaan kegunaan ya, sebenarnya macamnya banyak guys, kegunaan konfigurasi elektron ya, konfigurasi elektron. Jadi ya kita bisa tahu letak-letak elektronnya itu bagaimana tersusunnya, kita bisa tahu orbital-orbitalnya bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi salah satunya di sini kegunaan elektron, konfigurasi elektron adalah dapat mengetahui letak suatu unsur pada sistem periodik unsur gitu ya, yang disebut dengan SPU. Oke, yang disebut dengan SPU, sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur itu mana sih? Nah, kalian bisa cari ya di Google mana yang itu banyak kok gitu ya, tapi di sini aku jelasin. Nah, ini guys, aku kasih buat kalian. Ini adalah sistem periodik unsur. Gitu ya. Nah, ya jadi sistem periodik unsur ini terbagi menjadi dua hal, guys. Ya. Yang pertama, begini itu disebut sebagai periode. Nah, gitu ya. Begini itu disebut sebagai periode. Berarti ada berapa ini, guys? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Dan begini itu disebut sebagai golongan. Ya, golongan atau dalam bahasa Inggris grup gitu. Nah, jadi begini ini disebut sebagai golongan, guys, bacanya. Oke, ini disebut sebagai golongan. Gini gitu ya. Kayak gini itu disebut sebagai golongan. Kecuali khusus golongan lantanida begini, guys, ini. Ini golongan lantanida dan ini adalah golongan aktinida. Cara bacanya begitu. Ya, kenapa? Karena sebenarnya dia itu posisinya di tengah-tengah sini loh, guys. Nah, ini loh di tengah-tengah sini. Oke, cuman kalau kita masukkan ke sana kan jadi bentuknya kayak nggak bagus gitu loh, guys. Jadi dia ditaruh di bawahnya. Oke? Ya, jadi dia khusus, guys. Nah, ya. Nah, sebenarnya menurut SPU sendiri, ya, menurut SPU sendiri golongannya itu dibagi menjadi 4, guys. Oke, golongannya itu dibagi menjadi 4.
Nah, gini. Oke. Nah, yang merah ini disebut sebagai golongan utama. Golongan utama, guys ya. Atau golongan utama. Atau disebut sebagai golongan A. Golongan A. Ya, itu yang merah. Lalu yang bagian hijau ini guys, ya ini, kok hijau, biru bro. Oke, itu disebut sebagai golongan transisi. Transisi, ya, golongan transisi. Atau nama lainnya disebut dengan golongan B. Golongan B. Lalu yang orange ini, nah ini ya orange, ini khusus dia itu disebut sebagai golongan lantanida. Golongan lantanida. Oke. Dan yang terakhir ini guys, yang warna hijau ya, yang warna hijau ini disebut sebagai golongan actinida. Golongan actinida. Oke, guys ya, golongan actinida. Jadi itu ya. Nah, ini berdasarkan SPU-nya, guys. Sudah? Nah, sekarang berdasarkan konfigurasi elektronnya, gitu ya. Jadi berdasarkan konfigurasi elektronnya agak berbeda. Oke, agak berbeda. Ini dua ini disebut sebagai blok S. Blok S. Loh, kenapa kok disebut sebagai blok S? Karena nanti konfigurasi terakhirnya S, guys. Gitu ya. Terakhirnya S. Nah, terus ini disebut sebagai blok P. Nah, ini guys. Oke ya, ini. Semua ini guys. Jadi dari 3A ke 8A ini ya. Ini loh, ini 3A ke 8A ya. Cara bacanya gitu, Bro. Ini disebut sebagai blok P. Oke. Jadi nanti untuk mereka akan berakhir di P. Ya. Kemudian ini yang hijau ini oke, akan disebut sebagai blok D. Blok D. Ya. Jadi golongan B itu akan disebut sebagai blok D. Yang terakhir yang mana orange ini nanti akan disebut sebagai blok F. Blok F. Gitu ya, guys ya. Karena mereka semua berakhiran di F. 4F dan 5F. Oke? Ya. Sudah. Ya, jadi itu. Nah, yuk sekarang kita masuk. Nah, jadi bagi kalian yang mau membayangkan, bagi kalian yang mau membayangkan silakan guys. Jadi kalian bisa bayangkan, oh ini di sini blok S, blok P, blok D, blok F, silakan ya. Nah, sekarang aku jelaskan bagi kalian mungkin yang oke, aku nggak mau menghafal, aku nggak mau membayangkan, tapi menghafal aja boleh, bisa kok ya. Oke. Oke, jadi ketika ditanyain di mana letak suatu unsur itu, ya kalian harus menjawab periode dan golongan. Periodenya periode berapa, golongannya juga golongan berapa. Oke, ya sehingga jadi ini periode dan golongan. Ya, nah untuk periode ya itu periode itu adalah kulit yang paling besar, kulit yang paling luar atau paling besar, gitu ya, atau paling luar. Itu adalah periode.
Gampang kan? Nah, sedangkan untuk golongan, ini ada beberapa golongan. Ya, oke, ini bisa kalian hafalkan. Ya, nah, apabila dia berakhir untuk golongan, sebentar. Untuk golongan itu melihat ya, atau berdasarkan kok melihat, berdasarkan kadang-kadang bingung bro, kata apa yang pas itu loh. Berdasarkan sukulit terakhir pada konfigurasi elektron. Pada konfigurasi elektron. Konfigurasi, aduh nggak cukup, konfigurasi elektron gitu ya. Nah, kemungkinannya bisa apa saja? Oke, kemungkinannya bisa apa aja? Nih. Ya. Kalau dia S1 berakhirnya di S1 ya, maka dia ada di golongan 1A. Loh, golongan harus pakai Romawi gitu. Ya, betul. Harus pakai Romawi. 1A. Ya. Kalau dia S2, maka dia berada di golongan 2A. Tuh kan? Aku tadi bilang, guys, kalau 1A, 2A, itu dia berakhirnya di S. Jadi kalian bisa bayangin, S1, S2. Ya. Kecuali, nah ini, kecuali HE. Kecuali HE. Karena kalau HE itu 2S2, guys. Kok 2S2? 1S2, dan dia ada di golongan 8A. Ya, dia spesial banget HE. Oke, berikutnya ya P, guys. Oke, nah, kalau P kan mulai dari 1. Tetapi kalau kalian tahu gitu ya, P-nya ini dia depannya pasti ada S-nya. Dia depan S-nya, guys. Dengan kulit yang sama. Jadi ini misalnya kulit N, ini kulit N, biasanya gitu. Gitu ya, kulitnya harus sama. Nah, gampang aja, guys. 2 ditambah 1, 3. Berarti dia golongan 3A. Gitu. Ya. Nah, kalau P2 ya di depannya pasti ada S-nya, guys, dengan kulit yang sama. 2 berarti ini S-nya 2, 2 ditambah 2 4, berarti dia golongan 4A. Gitu ya. Kalau P-nya 3 sama, depannya pasti ada 2-nya S-nya. Berarti golongan 2 ditambah 3 5, 5A. Oke. Kalau 6 ya 2 ditambah 4 P4 gitu ya. Golongan 6A. Golongan 6A. Oke. S2P5 ya 2 ditambah 5 7. Gampang aja, Bro. Berarti golongan 7A. Ya, gampang ya. Terus kalau S2P-nya 6 berarti dia golongan 8A. Berarti golongan 8A. Karena itu kemarin yang cara cepat itu ya kan, semua belakangnya P semua. Oke ya. Semua belakangnya P semua. Oke? Clear ya? Lanjut. Lanjut. Bagaimana kalau belakangnya D? Nah, ini D ini menarik, guys. Ya. D ini menarik. Nah, D itu mulai dari 1. Ya, ini N. Nah, di depannya pasti ada S2, tetapi pasti N plus 1, guys. Jadi, misalnya ini 3D, ini pasti 4S, pasti. Oke? Nah, nggak apa-apa. 1 ditambah 2, 3 loh, sama ya caranya ya. Oke? Tapi bilangnya golongan 3B. Golongan 3B. Gitu ya. Oh, berarti masuk itu dong tadi, golongan transisi. Iya, itu. Golongan 3B. Oke? Nah, aku lanjutin. Kalau D-nya 2, S-nya 2.
2 ditambah 2, 4. Ya, golongan 4B. Gitu ya. Oke. D-nya 2, kok 2? 3, S-nya 2. Berarti 5, golongan 5B. Ya, golongan 5B. D-nya 4, S-nya 2. Ya, 2 ditambah 4, 6. Nah, hati-hati ya. Kan tidak ada S2D4. Ingat, kan dia tidak stabil ya. Tidak stabil sehingga S-nya 1 dipinjem D jadi 5. 1 ditambah 5, 6. Berarti golongan 6B. 6B. Itu guys. Paham ya? Oke. Berikutnya, S-nya 2, D-nya 5. Ya. 2 ditambah 5, golongan 7B. Oke. S-nya 2, D-nya 5, 7B. Gampang ya? Berikutnya, kalau S-nya 2, D-nya 6. Nah, 2 ditambah 6, 8. Berarti golongan 8B. Ini 8, guys. Ini apa sih? Kurus-kurus biting ini. Ya, 8B. Ya, harus pakai itu ya, angka Romawi ya. Waduh, bro. Bro Tom, angka Romawi nggak ngerti dulu SD. Wah, mateng ini, wis. Balik, guys, ke SD, guys. Ya, oke. Nah, ini hati-hati. Saat S-nya 2, D-nya 7, kalau ditambahkan 9, dia termasuk golongan 8B. Sama. Saat S-nya 2, D-nya 8, kan kalau ditambah 10, itu juga termasuk golongan 8B. Ya. Saat S-nya 2, D-nya 9, oh, nggak ada S2D9. S-nya 1, D-nya 10. 1 tambah 10, 11. Golongan 1B, 11. Oke? Ya. Nah, kalau S-nya 2, D-nya 10, 12, berarti menjadi golongan 2B. Oke ya? Sampai sini clear ya? Terakhir. Kalau dia F. Oke? Ya, 4F dia termasuk golongan lantanida, dan kalau 5F dia termasuk golongan aktinida. Oke ya guys ya. Ya, jadi gitu. Jadi ngelihatnya berdasarkan subkulit terakhirnya. Oke ya guys, berdasarkan subkulit terakhirnya. Oke, aku kasih contoh soal yo. Aku kasih contoh soal. Contoh soal. Satu. Ya, misalnya mau 20 CA. Ayo, ya. Bagi yang bisa, ya silakan sebutin bareng-bareng sama aku. Yang sudah hafal. Kalau belum, coba dilihat di video yang kedua. Ini 1 S2, 2 S2. Oh, bagi yang mau cara cepat silahkan. Guys, silahkan kalian mau pakai cara cepat gitu ya. Silahkan. Nah, aku kebetulan buatin yang lama. Buat teman-teman yang ya mungkin nggak suka cara cepat gitu ya. Konfigurasi pendek maksudku guys. Cara cepat itu konfigurasi pendek. 2P6, ya, 3S2, 3P6, ya, 10, 4S2, ini 10, 18, 20, berarti 4S2. Oke guys, ya. Nah, ini toh namanya kulit, ini kulit 1, ini kulit 2, ini kulit 3, ini kulit 4. Nah, paling besar itu 4 gitu ya. Berarti dia ada di periodenya 4 ya. Golongannya golongan
Golongannya kan S2 gitu ya. Berarti golongannya 2A. Gitu ya. Golongannya 2A. Nomor 2. Nomor 2 ya. Misalnya aku minta berapa ya guys ya? 34 SE deh. 34 SE ya. Yuk. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10 dan 4 P4. Ya. Sama, kita lihat kulit kan, kulit itu yang ini loh, yang depan-depan ini loh guys. Itu namanya kulit. Oh, kulitnya keempat, berarti periode 4 ya. Golongannya berapa? Oh, 4 ditambah 2. Ini guys, tambahin. Tambah 2 ya. 4 tambah 2 6. Berarti golongan 6A. Ya, coba kalian cek, pasti betul. Oke. Ya, nomor 3, misalnya aku mau 18 AR. 18 AR. Oke. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Loh, mana kulit yang paling besar? Oh, kulit ketiga. Berarti periodenya dia 3, golongannya ini 2 ditambah 6, 8. Berarti golongan 8. 8A. Itu guys ya. Jadi ini ditambah ini, ditambah. Golongan 8A. Oke? Ya. Yang nomor 4. Nomor 4. Kasih contoh lagi. Misalnya apa ya? Misalnya di 42 MU misalnya. Ya. 42 MU. Ya, MU ini ada guys. Molybdenium kalau nggak salah. Oke ya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, tunggu. 30 belum selesai. 5 S2 terus 3D, kok 3D? 4D, tunggu guys. Ini 10, 20, 30, 38, 3D4. Oke ya, 3D4. Tapi sekali lagi, kan dia nggak boleh kalau 4 kan tidak stabil. Jadi kita hapus, kita taruh di sini sama di sini. Ya. Nah, periodenya, kelihatan kulit yang paling besar mana? Ya. Mana kulit yang paling besar? Oh, ini kulit kelima. Ya, berarti periodenya adalah periode 5. Maksudnya adalah periode 5, golongannya adalah 5 ditambah 1, 6. Golongannya adalah 6. Nah, hati-hati B ya, karena dia diakhiri oleh D, guys. Jadi kalau terakhiri D, dia jadi B. Oke ya. Oke, nomor 5. Nomor 5. Kasih contoh deh, misalnya apa ya? 80 Hg. Wah, kalau besar-besar gini 80 Hg, guys. Ya. 80 Hg. Ya. Nah, kalau udah besar-besar gini, ini pakai cara cepet aja guys ya. Kita pakai 54 XE. 54 XE. Ya. Oke. XE itu kan berakhir di 6P6 guys. Ya, berakhir di 6P6.
Ya, setelah 6P6 itu adalah 6P enggak. XE 5P6. Sorry. XE adalah 5P6. Jadi setelah 5P6 adalah 6S2 ya. 6S2 terus 4F14 ya guys ya. 4F14 terus 5D ini kan 54. Ini ditambahin 16 kan jadi 70. 5D10 guys ya. 5D10 berarti. Oke. Nah, periodenya bagaimana periode? Nah, ini kelihatan nih yang paling besar. 6. Kok ini kok 5, 10 doang sih? 5D10. 5D10 ya. Ini 6, 4, 5. Berarti periodenya adalah periode 6. Periodenya 6, golongannya. Wah, ini golongannya. Gampang aja. Ya. Kalau D itu ditambah dengan S di sini loh, ditambah. 10 ditambah 2, 12. Cuma nggak ada golongan 12B. Jangan ngarang, guys. Golongannya adalah 2B. 2B. Oke, guys ya. Oke, terakhir, aku kasih contoh terakhir. Misalnya saja 64 GD misalnya. Oke, ya. 64 GD. Oh ya sudah. Berarti pakai 54 XE ya, soalnya kepanjangan guys, tempatnya nggak cukup nanti. 54 XE kurang 10 berarti 6S2 oke, kurang 8 4F14. Kok 4F14? Kurang 8 berarti 4F ya 8. Ya, 4F8. Maka dia terletak di periode. Nah, paling besar tetap 6. Ya. 6 berarti dia di periode 6. Golongannya. Oh, kalau 4F berarti golongannya adalah lantanida. Itu. Oke. Selesai. Itulah manfaat dari konfigurasi elektron, guys. Ya, jadi kalian mungkin agak bingung kalau kalian tidak menguasai konfigurasi elektron. Jadi saranku kalian harus benar-benar kuasai di video kedua, baru kalian masuk ke video ketiga ini, guys. Oke? Nah, dengan begitu kalian bisa tahu letak suatu unsur di SPU dari konfigurasi elektronnya, ya. Tentu kalian juga harus bisa kalau dibolak-balik. Misalnya di golongan 5A. Oh, 5A berarti P-nya 3, guys. Gitu ya. Di golongan 5A berarti P-nya 3. Oh, di golongan misalnya 6B. Oh, kalau 6B berarti D-nya 4. Ya. D-nya 4, S-nya 2 atau S-nya 1, D-nya 5. Oke, guys. Ya, sampai sini dulu, kita akan ketemu di bab 2. Ya, jadi kegunaannya memang cuma ini doang kok, guys. Di bab 2 kita akan belajar SPU, sistem periodik unsur, yang lebih mendetail lagi. Ya, kita akan masuk apa saja sih karakteristik dari SPU. Oke, sampai sini dulu. Kalian yang suka subscribe dong. Jadi materinya kalian nggak akan ketinggalan. Setiap ada video baru kalian bisa tonton, jadi kalian nggak akan bingung di sekolah. Ya, share juga ke teman-teman supaya kalian bisa belajar sama-sama, ngerti sama-sama. Oke, guys. Ya, jangan lupa like-nya kalau kalian memang suka dengan penjelasanku ini. Bye bye. Ciao dulu.